Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi beberapa hari belakangan ini ada seorang tokoh pemuda yang lagi fenomenal, lagi banyak dibicarakan baik di media sosial ataupun di kehidupan nyata di kalangan masyarakat Republik Indonesia ini. Nah, orang tersebutlah nggak lain dan nggak bukan adalah Mas Boto, yang nama aslinya adalah Supriyono. Nah, Mas Boto ini adalah tokoh pemuda ya, yang merupakan koordinator Aliansi Masyarakat Padi Bersatu atau AMPB, yang saat ini Mas Boto ini memimpin mengkoordinasi massa yang datang kemudian ke ibu kota Indonesia, di DKI Jakarta, yang tujuannya satu teman-teman, tujuannya satu, yaitu tuntutannya kemudian dengan karena memang sepertinya Mas Boto dan masyarakat Aliansi Masyarakat Padi Bersatu ini betul-betul sudah prihatin, mereka dengan niat mulia yaitu untuk kemudian meminta ya, menyuarakan kepada wakil-wakil mereka, wakil rakyat di parlemen, untuk segera mengesahkan janji-janji mereka untuk menggulkan undang-undang perampasan aset yang tujuannya secara spesifik untuk merampas asetnya para koruptor yang semakin hari semakin parah ya teman-teman, seperti penyakit kronis. Dan selain itu juga menyuarakan untuk meminta kemudian tuntutan hukuman mati ya bagi para koruptor, death sentence, death penalty. Dan kemudian banyak orang berspekulasi, oh ini ada yang nyuruh, oh ini ada yang menggerakkan, ada orang-orang di belakang mereka gitu kan, yang membiayai mereka. Terlepas itu teman-teman, terlepas teori konspirasi, terlepas daripada teori-teori para pengamat, saya pikir di tengah kemudian ketidakpedulian kita terhadap negeri kita, saya sangat bangga ya, saya itu sampai sedih ya, saya terharu yang lihat orang-orang yang masih sayang, masih cinta sama negeri kita ini, yang memang negeri kita dirusak, dihancurkan oleh para koruptor, yang kebanyakan justru para koruptor itu adalah para oknum aparat justru ya, yang ini merusak negeri kita, segelintir orang yang merusak negeri kita, rusak negeri kita yang diperjuangkan oleh para pejuang dulu ya teman-teman, untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan sekarang kemerdekaan ini cuman dinikmati oleh segelintir kelompok kecil orang yang mereka mengambil harta ini dengan korupsi. Kenapa kemudian saya apresiasi gimana kemudian KPK dibentuk di eranya Presiden SBY sampai sekarang gitu kan. Sepertinya juga KPK sudah bekerja keras, tapi untuk menekan angka korupsi pun susah ya, tambah merajalela. Kita lihat kemarin sampai yang ada di rumahnya Brankas ada uangnya sampai 500 miliar, itu yang ketahuan, sampai emas 74 kg. Gimana mereka udah kayaknya memang susah untuk ditoleransi lagi. Dan siapapun di belakang Mas Boto, siapapun yang kemudian mengorkestrasi kegiatan mereka, apapun itu teorinya, saya sebagai masyarakat Indonesia bangga ya terhadap Pak Supriyono atau Mas Boto ini. Karena kalau kita lihat tuntutannya jelas gitu kan, clear, dan itu memang salah satu obat terakhir pada penyakit kronis bangsa dan negeri kita ini. Jelas itu pilihannya cuma itu, no other choices, nggak ada pilihan lain obatnya, dan itu patut dicoba gitu kan. Walaupun kemudian banyak yang menolak, oh ini nanti bisa digunain untuk menyerang lawan politik, oh ini nanti digunain untuk kemudian justru untuk merugikan masyarakat. No, everything ya at the beginning is difficult, semuanya di awal pastinya susah. Dan kita masyarakat jangan kemudian terprovokasi, maksudnya oh ini nanti malah cuma mau bikin kerusuhan, ini cuma mau bikin ketidakstabilan. Enggak, mereka itu datang ke parlemen, mereka cuma akan menyuarakan suara rakyat. Dan negeri kita ini kan negeri demokrasi ya, bukan negeri kerajaan. Artinya itu wajar saja, dan tuntutannya memang penting ya, karena itu adalah efek jerah. Yang terpenting belum dicoba itu sekarang efek jerah. Penegakan hukum udah betul-betul dilakukan dengan bagus ya. Dan di situ kita punya KPK, kita punya kepolisian, kita punya kejaksaan. Penegakan hukum udah top, efek jerah belum ya. Dan kita nggak ada salahnya untuk menyontoh negara-negara tetangga kita yang sudah maju, seperti kayak
China gitu kan, mereka menerapkan hukuman keras bagi orang-orang yang memang kemudian merusak negeri ya, dengan hukuman mati ya. Dan ini penting sekali. Dan kalau menurut teman-teman gimana, apa yang terjadi saat ini? Kita kan memang sebenarnya sudah nggak banyak orang peduli, mereka ngurus dirinya masing-masing, tapi kita patut bangga bahwasanya kemudian ada anak-anak bangsa yang masih betul-betul cinta sayang sama negeri kita ini. Walaupun kalau sekarang ini kan banyak orang berspekulasi, membuat teori konspirasi segala macam, yang mereka itu cuman berdiskusi di ruang-ruang yang adem, AC segala macam gitu, di channel YouTube nggak ada prakteknya. Tapi paling nggak kayak Mas Botok sudah menyuarakan suara masyarakat. Tapi lagi-lagi memang kita semua berharap apapun itu, suarakan pendapat kalian tapi dengan cara yang damai, jangan kemudian merusak. Lagi-lagi kalau kemudian terjadi anarkis, yang rugi cuma masyarakat semuanya, yang rugi cuma masyarakat kecil, rakyat kecil. Oke, itu teman-teman bisa kasih sarannya di kolom komentar tentang apa-apa yang terjadi saat ini terkait dengan demo yang dikomandoi oleh Mas Bodo ini. Akhir kata, semoga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.